Para pemainnya juga bermain bagus hanya karena taktik pelatihnya tidak kompeten, tidak berguna dan bodoh. Namun jika memikirkan kehidupan seorang pemain sepak bola, siapa yang tidak ingin mengabdikan dirinya untuk mendapat tempat di klub? Namun jika pelatih tidak mengikuti strategi yang ditetapkan pelatih, maka ia akan tersingkir. Banyaknya turnamen berturut-turut yang ia pimpin menjadi bukti paling jelas. Tahun ini timnas Vietnam kalah 3 kali dari Indonesia dan kalah 1-2 dari Thailand bulan lalu. Bagaimana mungkin tim muda bisa mengalahkan tim yang lebih kuat padahal itu grup junior? Vietnam U20 harus menerima kenyataan pahit dengan kegagalan mereka lolos ke Piala Asia U20. Padahal Vietnam yang bertindak sebagai tuan rumah, namun sayangnya mereka gagal bersaing dengan Syria. Pada pertandingan terakhir dengan Syria, tim Vietnam gagal mendapatkan kemenangan, dengan demikian membuat mereka harus bersaing dalam posisi kedua terbaik. Namun sungguh disayangkan, Vietnam harus tersingkir dari perebutan posisi kedua terbaik. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Benar, jika menganggap sepak bola dangkal sebagai sebuah kerugian. Pertandingan yang seharusnya menjadi kemenangan besar untuk pembeda tidak dimainkan, jenis adalah suatu keharusan. Para pemainnya juga bermain bagus hanya karena taktik pelatihnya tidak kompeten, tidak berguna dan bodoh. Namun jika memikirkan kehidupan seorang pemain sepak bola, siapa yang tidak ingin mengabdikan dirinya untuk mendapat tempat di klub? Namun jika pelatih tidak mengikuti strategi yang ditetapkan pelatih, maka ia akan tersingkir. Banyaknya turnamen berturut-turut yang ia pimpin menjadi bukti paling jelas. Pelatih pandai mengumpat dan berdebat. Saat menendang kartu, pelatih mengangkat bola dan dijalankan oleh striker. Dengan bermain seperti ini, terkadang tanpa pelatih, pemain bisa lebih mudah menang. Harus melihat orang-orang seperti gua, maksudmu. Hanya menang dengan 3 gol, babak kedua dimainkan lebih baik dari orang lain sebagian besar waktu, tetapi masih tidak bisa mencetak lebih banyak gol. Jadi bagaimana mereka bisa mengklaim menang melawan Suriah? Sistem sepak bola masih lebih baik dari kita. Tahun ini, memanfaatkan kontribusi generasi sebelumnya sehingga masuk pot 1. Tahun depan, jika saya turun ke pot 3 dan memenangkan tabel seperti Malaysia, saya tidak akan bisa mendapatkan 1 poin pun. Secara umum, level pemain Vietnam kini semakin tertinggal mulai dari tim nasional hingga turnamen remaja. Memang kelompok pemain yang buruk, tapi setidaknya kita masih bisa melihat bahwa pemain yang sukses, jelas sukses cerdas adalah orang-orang yang punya landasan. Yang penting apa yang bisa disampaikan oleh pelatihnya, namun ketika mereka bermain dan melihat bahwa mereka menguasai bola di area penalti tim tuan rumah dan kiperlah yang paling banyak menerima bola, bagaimana mereka bisa menendang? Dari segi strategi mereka akan kalah. Di Suriah, mereka hanya bermain imbang sehingga tidak meningkatkan serangan. Namun dengan strategi mengoper bola bolak-balik di depan gawang, mereka akan kalah cepat atau lambat. Dewan pemimpin grup memiliki tim terlemah. Main di kandang sendiri, hajar orang gitu. Tapi rugi, penghinaan lebih memalukan daripada kata penghinaan. Pelatih berjanji akan baik, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain memiliki posisi untuk mendapatkan gaji. Jadi singkirkan orang-orang dengan kualifikasi serupa yang tidak memiliki kualifikasi apapun dan merupakan pekerja lepas. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama dengan orang yang tidak kompeten dan tidak berguna seperti orang ini. Aneh bagi saya, di usia 20-an saya tidak mengerti mengapa VFF masih menunjuk orang ini untuk mengambil alih sebagai pelatih. Strategi dan gaya bermain yang buruk. Untungnya dia tersingkir lebih awal, jika tidak, dia akan memimpin tim ke Taman Bermain Asia dan kalah dengan lebih memalukan. Pelatih yang tidak komprehensif di segala aspek terlihat sangat frustasi, menyakiti diri sendiri. Suriah tidak memiliki sesuatu yang kuat, itu karena saya memberi mereka tempat bermain. Vietnam U20 masuk ke grup mudah, dan jika mereka tidak bisa menang besar melawan tim lemah, mereka harus tetap di rumah dan membiarkannya pulih. Salahkan saja staf pelatih yang tidak tahu cara menghitung untuk menghasilkan solusi yang baik bagi para pemain. Lalu ketika membandingkan selisih gol, rasanya sakit kehilangan 1 gol karena gol orang lain. Tahun ini timnas Vietnam kalah 3 kali dari Indonesia dan kalah 1-2 dari Thailand bulan lalu. Bagaimana mungkin tim muda bisa mengalahkan tim yang lebih kuat padahal itu grup junior?